Narancak na dia kok gini Pak, banyak jando menawarkan diri. Jadi apa nantak begini, acarilah bini melalui apa kok. Ambo dia lagai tu kan ambo boleh. Kalau umur sampai 5, bawa sekadar Pak Camat dua, ambo lamar mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Balimbiang ke Kinawai, urangnya ramah elok baso, karena jadwal lai sesuai, malam kini kita baso. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala aidan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Surah atau ibu-ibu bapak lah salamu ko idoi ndak tahu dah. Ayo surah Al-Quran. Tapi kalau kita rinci, yang satu yang dibaca Ustadz tadi surat Al-Ahzab, yang kedua surat Ali Imran. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam Jorong Kinawai Nagari Balimbiang Kecamatan Rambatan. Dan kita hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak ketuakan, dan saya sebutkan saja secara umum. Na laki-laki ko sadonyo niniak mama nan baure baka tunggang babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labe makanan anak kemanakan nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong baso ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Kita doakan Nini mama di nagari tuo ko. Tadi ambo dapat pencerahan dari beliau, dan beliau mamaci tambo Minangkabau ko. Itu dapat disasak rumah gadang, mungkin dalu takui nenek beliau kadicilok bulando, anyolataan di balik sasak. Akinilah batamu. Tadi ambo usulkan ke beliau,
tambo ko di pa banyak. Supaya awak orang Minangkabau indak kabu aja sejarah. Kalau kabu aja sejarah, hilang Minang tinggal kabaunya sel. Bagalau di tengah di tengah padang. Kalau tiba di Lawang, nyo suruh ada orang memutar kilangan. Kalau di kampung ambo, nyo jadikan pembajak sawah. Itulah awak kalau lah jadi kabau. Makanya kita jan lapih dari Minang. Nah, beliau tak nampak, nak tentu dia menandui bantu beliau lah. Mudah-mudahan beliau memperbanyak buku tambo. Tulisannya tulisan Arab Melayu. Bapak-bapak nam beda umur jombo 10 tahun dan sama kadang jombo pasti pandai membaca buku Arab Melayu tu. Kalau indak pandi itu mah. Tulisannya tulisan Arab, itu bahasanya bahasa Indonesia. Mudah-mudahan saja kita ndak kehilangan jajak. Jajak nan tinggal kita tikam batang tasanda kita titih suri tagunjai kita oleh ragi takambang kita tiru, maka semua anak-anak Minang kemenakannya mengerti dengan asal usul orang Minang. Kemudian yang kami hormati para alim dan ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan batai janih tapian suci minum menanak di negari. Kita doakan alim ulama kita tetap sehat walafiat. Kemudian hormat kami kabundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan. Rumah gadangnya si jangkor gadiang salanja kudo balari. Sakue kuaran tabang sapaki budak menangi. Tiang panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bunsu. Pasak ketek peminggat labiah, pasak gadang turang menurang. Lantai timbago aso-aso, palupuh kawe dirantang. Gonjongnya rabuang membacui, dampa-dampa labah mengirap. Sitilih tupai bagalui, bandua salek kuciang malako. Jika dipandang ke halaman carano basa, batu tapaan kanso balari, sibuk si baluang tungga, pananjua si talang kunyang, anak janjang jilikuran, induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Lihat do rumah tu di Balimbiang gini. Nah do le rumah kadang lah lapuk sebanyak nempat. Karena lah dimakan usi, tapi jadi jualah layado. Ya kan nantak sesuai ambo pak. Magi agala de mama ambo datuk marajo betungke ame. Ado zindak tungke tu sampai kini. Namo sen. Ibu dan bapak. Ya kan? Adi rumah gadang tu ibu-ibu bundo kanduang dulu. Mana? Marendo jo manjai atau kerajonnya sudah tu alai kaundong-undong dek kami ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo ko lapa tampai minta makan ko awih tampai minta air mati dalam banie idui dalam banazar urang nan arif cendokio pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo kandung batinggang satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan kanyang lahurang sabalimbiangnya tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan namapi mangkoi duit di tanah nasi kambang bunga limau di sandut nasi kapiriang di tapi samui baririang di tengah awan bajumpo tabalintang cie-cie jadi tua pendapatan kok tamakan diraso nasi 3 tahun taindalapa kok tacubo juraso samba 5 musim taraso lama picayo tak ibu-ibu je tu kalau tidak picayo tandonya ibu nak pandai memasak. Ibu-ibu tahu
makan tadi di rumah amak wali negari, ya kan? Nah, dong bawa baso-baso dari Padang tu kemari ya ke baso lah. Kok ke baso waktu ibu hati beliau nyobae bapantun beliau. Katanya payau kumbuh bakat tinggian tampak nandari sari lama jalan gadang ke Pekanbaru lalu ke pasar Tanjung Pati matahlah kami masakkan nan maruhlah kami dakean buya babaso tentang itu jawab taibu hati kami. Jadi nak babaso-baso ambo makan kanyang sesinan tadi. Moga-moga beliau masuk surga. Amin. Kemudian nan kami sayangi anak-anak muda kami. Kalau Pak Camat tadi mengatakan nan datang ke 50 tahun ke bawah, deknya muda. Kalau aku mengicik nan datang malam kini gua umur 7 balik tahun katil. Tapi lah banyak je nama tuan taruang bau mukanya. Karena lah ndak 7 balik kira nak 71. Namun demikian nan mudo tu kita aruan. Baritu ketika inyo kalaya kita mendoa kasadonyo. Doa dianta ayam mato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit 7 tingkik tiba di aras kabasaran isinan gantiang putih biang la tabut pinta boleh kandak balaku anak kita lahir ke dunia kau masuk ketek dia aja mandi lagak gadang dia aja makan dibalikan subang jogalang sarato manik ganto balam ketek inyo lagadang kini menjadi anak gadis. Guno sam kandih diladangkan kaganti meladang lado. Guno nak gadih kita gadangkan kapang ganti amak ko tuo. Yo. Yo. Yo pangganti awak. Lain sehat siapa Pak Ibu? Pertama kita ucapkan puji yang setinggi-tingginya. Kenapa? Karena yang kita puji itu maha tinggi, maha besar, yaitunya Allah. Kita ucapkan syukur yang sedalam-dalamnya. Karena nikmat Allah itu sangat banyak kita terima. Ambil contohan di tubuh awak selupa. Ibu pernah tak memakan ciri telinga? Ambolah mencuba pindah sampai masuk ke kerongkongan di ujung lidah saya. Ayah ambo mengatakan dulu kalau awak sudah mandi kan masuk air tu. Ambo cukup je kapeh tu cik telinga kau rasanya kau ya pahit. Ambo ayo pahit. Kemudian air ludah tawa. Air mata asin. Nang kambo tanyuan ba mangko air ludah tawa air mata asin air ciri telinga pai asabab ndak tahu ambo salah menjawab ya janabi hari ya kan mangko ci telinga ko pai. Kalau awak lalu masuk si pasan nalui ke sinan kalimahnya nyo tak jadi masuk ke dalam lari nyo keluar ya kan salamai awak karena cik telinga ko pai dalam tihangannya ba'a mangko aye ludah tawa ya kan supaya tahu awak joraso kalau nyo agi ada Allah aye ludah awak ko asin ba apa berang sekurang rumah ya kan ndak nyuagi lah do garam do asinyo apa berang ndak tantu raso durian ndak tantu raso lamang ndak tantu raso kuini ndak tantu raso rambutan asin saja itu saya pak syukuri Allah tu bagi rezeki untuk anak yatim dan fakir untung ya Allah air ludah ambo tawa kalau asin tu nak tantu raso ambo ya Allah cik lain bang mangko ayam atau asin bang ko ndak tawa bang ko ndak baik ambo saja akan menjawab
Mata itu alat-alatnya di dalam sensitif. Ada namanya retina, ada namanya bola mata. Itu sangat sensitif. Maka air mata itu asin. Makanya ibu sekali-sekali tidak menangis dah. Di kalau air mata itu keluar, nyubek bola mata dan retina itu. Ya kan? Obatnya air yasin yang dikeluarkan mata. Jawabnya apa tuh Pak Ustaz? Jawabnya Allahu Akbar. Maha kaya engkau ya Allah. Ya sayang engkau ke kami ya Allah. Salamu kau tak tabayang di kami. Kalau tidaknya kecil ni Ustaz Istawadi sampai mati nak tahu kami ya Allah. Ya kan? Ya lain tak tahu kalau ada kecil. Ustaz Imam Jalil dia pe. Ya kan? Dia pe itu banyaknya pengetahuan Pak. Nerancana dia pe kok gini Pak, banyak jando menawarkan diri. Jadi apa nantak begini, ajarilah bini melalui apa kau. Ambo dek lagai tu kena ambo boleh. Kalau umur sampai 5, bawa sekadar Pak Camat dua, ambo lamar ke. Saya janda anak 1 Mas. Saya tidak memilih yang ganteng. Saya sudah punya kekayaan miliaran, punya mobil pribadi dan rumah bagus. Asalkan Mas setia saja, ya kan? Lihat sebelah kiri nomor WA saya. Jadi di WA aku banyak loh pelajaran. Ya kan? Setelah kita bersyukur kepada Allah sedalam-dalamnya dengan nikmat yang banyak tadi, kita puji Allah setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita istiqamah menjalankan apa yang diperintahnya. Kalau beriman Pak, ikut iman membawa Pak kemari kumat. Kalau tak beriman Pak, rancak duduk di lapau dan minta kopi setengah. Makan kacang tojin kat sebungku itu pada minum lagi 3 siang. Rancak. Tapi karena iman yang membawa ke sini, ya kan? Tunang kedua mungkin orang yang datang ko rato-rato lah mencari ambo di YouTube, ya kan? Aja ni ustaz ko datang ke kampungnya, kita cari aja lah ustaz Kelera tu sebentar aja. Nah biasa dalam fotonya saya mencari kini datang Kelera tu kemari je. Ya dah mengecil begitu tadi. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah pahala yang besar malam ini. Ya Allah, turunkanlah hujan di Sumatera Barat ini ya Allah. Sudah banyak rumput makanan ternak yang masih ya Allah. Kolam-kolam dan sawah-sawah sudah ada yang rengkah karena tidak ada airnya. Engkau maha tinggi, kami tidak berburuk sangka ya Allah. Tapi kami adalah hamba-Mu yang wajar memohon kepadamu. Ya Allah, turunkanlah hujan di negeri kami. Andaikan kami berdosa ya Allah, ampunkan kami. Andaikan kami khilaf, ingatkan kami. Jangan Engkau hukum kami ya Allah. Kami tidak berdaya menantang apa yang Engkau takdirkan kepada kami. Cuma kami mohon, kasihani kami ya Allah, lindungi negeri kami ini. Amin. Jadi kalau ambo cari di dalam tema atau judul, ambo tanya ke mahasiswa kapak nan pernah kuliah. Bedanya tema jo judul. Apa kamu buat skripsi itu kalau kuliah dulu? Ambo tak tahu kalau bangun tak tahu Ustaz. Ambo tak pernah kuliah. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam. Sulitlah ambo bercerita, tak mungkin sebisu ke menyanyi, mustahil silumpuh ke mana alos ibuto ke membimbing. Kira-kira apa bedanya tema judul? Indah yo tahu dia. Tema. Jadi temanya menyongsong Maulid Nabi.
Kalau ini saya bahas sedikit, kenapa? Ingat. Maulid itu kelahiran. Itu bahasa Arab. Kalau kita kasih baris, itu bacaannya maulidun. Nah, ada yang kedua mauludun. Itu sudah berubah artinya. Artinya yang dilahirkan. Kalau beranak bini apa anak nan lahir itu nan dilahirkan atau maulud namanya. Ya kan? Kalau kelahiran itu nyolai itu tanggal bara itu kelahirannya. Para jemaah yang terhormat, adakah hadis Nabi menyuruh kita berulang tahun? Atau Nabi itu menyuruh kita mengulang tahunkan kelahirannya? Itu saya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak satu pun hadis yang menyuruh kita berulang tahun. Ya kan? Yang disuruh Nabi itu mengingat mati. Itu hadisnya sahih. Artinya aksiru zikra hazimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Jadi kata Nabi, mati itu menghilangkan kelezatan hidup. Ya kan? Kalau di dunia ku awak kayo lia muak magian rato ke orang sadonya. Tidak. Tapi kalau awak lah mati, laya do kita cari sekali setahun naratuak namanya tu ke Balimbiang kau. Jadi hilang segala kelezatan, hilang kelezatan berumah tangga, hilang kelezatan menguasai harta, hilang kelezatan sawah ladang, hilang kelezatan uang. Kita memikirkan bagaimana nasib saya nanti setelah masuk ke dalam kubur. Tunggu dah ada orang kayu itu pulang setelah mati, lihat apa? Kelezatan hidup itulah habis. Nggak ada. Itu yang perlu diingat kata Nabi. Kalau kita banyak mengingat mati, ya kan? Itu bapak-bapak yang terhormat, maka kita pasti otomatis mempersiapkan bekal untuk dibawa. Tapi kalau awak berulang tahun, awak minta umur panjang yang ditiru orang Kristen tu. EPBC. Itu orang kafir itu buat. Jadi ulang tahun tu adalah orang kafir yang memulai hanya tiru di orang Islam. Jadi nak kita ingat mati pabilo giliran awak. Labara bekal saja awak dihidupi oleh Allah. Saja kita diotong dosa jo palo. Jadi kalau Nabi kau ndak boleh kita ceritakan Ustaz, boleh pindah maulid namanya dah. Sirah Nabawiyah. Ya kan? Dibaca sejarah. Kalau itu ndak dilarang tu dah Pak. Kalau kita baca sejarah Nabi, banyak kita baraja jo apa yang dilakukan Nabi. Tiru dia awak perangai Nabi. Sebab dalam ayat yang nampak baca tadi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu salah satu seorang rasul, sudah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Allah mewajibkan kepada kita rasul yang dahulu dari Nabi Muhammad itu 24 orang. Sebenarnya rasul kau banyak. Supaya indak panik awak mapal 25 senyum suruh. Nan 25 kau banyak orang tak dapat. Rasul nan 25 kau siap. Ada je dapat dia pindah berurut namanya ke bawah. Ada tu kan? Sejak dari Adam sampai Idris sampai Nabi Muhammad. Apalagi sesudah itu, kalau Rasul itu terbunuh atau sampai aja meninggal, apakah kamu akan berbalik ke belakang? Artinya sesudah Nabi mati, awak tidak mau sembahyang. Pak, pada merokok tu, jam esok jangan saji. Nang kedua hidung pun tidak mau membawa esok rokok tu. Bah serak abunya dilapik. Kok kamu esok pai kalau nampak dia ambo besok ambo sekeluar lain. Ya kan?
narancak mana baranti mesok ko. Ndak ada di serugo rokok ko nanti dah. Paniang pak masuk serugo. Takut masuk neraka. Ya, masuk neraka mesoklah. Ya. Di serugo ndaknya siang de Allah rokok je merokok yo lain terang dapat tu. Rokok ya. Aduh, paniang nanti di serugo. Ambo parokok mana ada lupa. Tapi setelah fatwa ulama di Padang Panjang sekitar 21 tahun lalu langsung ambo stop. Jolongnya yo payah pak. Kalau rokok kola lama tu dibuat kopi setengah tu atau di luma kerate rokok tu jo ciri kopi, ya kan? Atau mana mo rasanya tu, ya kan? Tapi mendengar fatwa ulama tu takui ambo, ya kan? Bang kau takui marokok tu mubazir, nak ada manfaat. Ibu, suami ibu nan merokok, ada ndaknya majak ibu merokok? Bu, duduklah yaudah si kau merokok, awak jalan dah. Itu tandanya rokok ndak bermanfaat. Atau anak awak di SMP, di sanawiyah, si kau duduk yo nak merokok-rokok yo ayah lah tu. Ya kan? Jadi apa lebih-lebih nan sekolah tinggi, nan S3, nan profesor, kalau merokok yo baru ndak perlu pendidikan apa setinggi itu. Ndak tentu nama nan mudarat, nama nan manfaat. Ya kan? Ada. Lepas kan dapat tu. Betul. Nyuci dan nampak dapat dari dia. Okey. Aje le bayu merokok. Inyo ka bau dua nyo merokok jo ke dalam. Bekonyo campa ampun tu rokok tu dalam tak bau dua. Kumua dah. Kumua. Ya kan? Lagi-lagi kalau apa cucu di rumah, cucu ko baru lahir, barunya baba doang. Atau pak merokok dekatnya apa maracun ni cucu tadi. Kok matinya apa masuk neraka. Tak bisa paru-paru anak menerima asap rokok tu lah bayi tu. Ya kan? Aku lah rokok kaji awak sontak pak. Rancak tu nak merokok tadi tu. Nampak tak mbak? Kau je. Saja. Jadi nangka kita baca ba'a hidup Nabi. Kita baca saja dari anak-anak. Yalah, Bu. Ibu tahu si anak mu Rista Wardi kan? Apabila nama tu dia giat. Setelah mula lahir, ya kan? Kalau dia nama Rista Wardi atau Amiruddin di dalam paruinya baru dia nama Amiruddin. Kiranya lahirnya Perusi. Alai cocok namanya tak. Sedangkan nama ambo ko ada ta ko apa masalah jadinya? Apa masalahnya? Setiap ambo membayar lampu di PLN kan dapat karate tanda lunasnya tu. Terima kasih Nyonya Rista Wardi. 5 kali bini ambo beranak dan ambo. Apa Nyonya orang PLN tu kamu? Atau nama. Jadi kaum muslimin, Nabi Muhammad yang kita menyongsong sejarah hidupnya pada hari ini, di samping kita bersyukur kita sudah merdeka 80 tahun. Nabi Muhammad tu namanya lah ado sabalun tubuhnya ado. Ini bapak-bapak ibu. Itu bedanya ya. Jadinya bisi-bisi saja Allah dari Nabi ke Nabi. Sehingga Nabi nan 25 tu sajak dari Nabi Adam lahnya keceen di Allah tu. Nanti ada cucu engkau Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Ni Nabi Adam dia kecil lo ke Nabi Idris. Nabi Idris ke Nabi Nuh. Terakhir yang menerima nama Nabi Muhammad ini kakeknya Abdul Muttalib. Baik itu Nabi Muhammad lahir nyotanyo diorang. Abdul Muttalib siapa mau cucu otomatis lidah dia membaca Muhammad.
nama yang belum ada sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, alun ada nama orang Muhammad telah. Apa artinya Muhammad? Orang yang banyak dipuji. Ahmad, orang yang terpuji. Jadi anak-anak mbok, anak pak-pak mudo, nan kamalayan yo istri lai, ya kan? Kalau diagih nama anak kami Muhammad, le boleh apa Ustaz? Lai. Tapi agihan makanan nan halal kayaknya. Ya kan? Baru nanti kalau nyo korupsi namanya Muhammad kan tak cocok dah. Ini bapak-bapak, ya kan? Atau biarlah nama biasa saja. Ini Nabi itu bedanya dengan kita. Namanya sudah ada. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani sebelumnya beribu tahun sebelum itu dia sudah tahu Nabi yang akan lahir terakhir itu namanya Muhammad. Amang koberang Yahudi jo Nasrani itu ke Islam ke Nabi Muhammad. Inyo maharokkan Nabi nan kalaya itu dari suku inyo. Kiranya lahir dari suku Arab. Memang bapak-bapak sangat kontras sekali perbedaannya. Bu, orang Israel itu kakeknya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kau babini jo Siti Sarah. Allah 75 tahun nikah, alun hamil istrinya. Jadi tamanuang-manuang lah Nabi Ibrahim kau sudah mandi. Itulah hebatnya Siti Sarah, nyo pandai membaca hati suaminya. Kau manuang suami dia kau ndak manuang biasa. Nyo dah kei nyo bawa tarason. Daim, nanda impikian. Dima gajah menyobarang mengkokaruh di muaro. Awak bukan suami istri daim. Suami istri ko nan kurang sama ditukut, nan sentiang sama dibilai. Bagilah rusuh daim tu yang boj. Ibu-ibu kalau teman-teman suami itu bawa minyak GPU urui badan. Tanya. Kata Nabi Ibrahim, awak ladai, lah 75 tahun sudah nikah, alun dapat anak. Ambo menginginkan anak ciek sejadi laki-laki, jadi Nabi lo yang kira Allah. Ibu Sarah kalau teman nuang lalu itu kecil ibu Sarah. Bah, tersinggung juga kecil ambo. Indah, atau ambo kalah gaya pulau. Ambo lama kropos, monopos. Indah mungkin ambo kabarana lagi. Tapi ambo cari ulang gaya serupa daim go. Babini yo pedusinan mudo, baranaknya ini. Biarlah ambo berkorban untuk daim. Korban perasaan. Selamanya korban dia. Kalau minum madu badan sehat, kalau di madu badan sakit. Tapi biarlah demi daim. Siapa kami yang indah orang lain no, anak angke awak sari je. Si hajir nyola gadi rancak gini taat bagamo je. Kalau malu daim malamar ambo tolong je. Itu nang ke ibu tiru. Lain bedanya deh bu dong. Jadi tagah-tagah laki awak begini. Karena di dalam Al-Quran bu, apa-apa aja galak. Labarannya sudah nikah 75 dan 7 tahun lah. Kalau ada pak berumah tangga lah 75 tahun, ndak beranaknya bini lah. Itu ndak apa. Ya do, 75 tahun. Ada. Ya. Jadi baranak lah Nabi Ibrahim jo istrinya nan kedua tu. Karena nyo minta ke Allah, Rabbi habli minas salihin. Dia nama Ismail. Ya kan Nabi Ibrahim kan banyak berkorban. Korban sapi setahun hari raya haji itu
Itu 100 ekor kambing 1000 nyo kayu. 100 ekor jawi, 1000 ekor kambing. Atau korban Nabi Ibrahim itu hari raya haji. Ya Nabi Allah, kenapa engkau berkorban sebanyak ini? Tasabui dari Nabi Ibrahim. Kok dia gila ambo anak dia Allah, ambo mengorbankan. Kan nazar tu. Rupo dapat anak jubini baru ko. Dia nama Rupo lah 11 tahun umurnya. Nabi Ibrahim ko lalu po senazar. Anyo kanan dia Allah melalui mimpi suruh dapi anak ko. Tak kacui Nabi Ibrahim. Untuk memastikan itu mimpi dari Allah, beliau hanya anzalu. Itu mengko dinamakan hari tarwiyah, hari menunggu. Ia dari Allah mimpi ko atau bisikan syaitan. Malam besok pulang balik. Malam besok pulang balik. Disampaikan ke isteri le, Ajir, iyo bang, abang lah 3 malam bermimpi disuruh mendapi anak awak. Bang menurut pendapat adinda aja. Nah lebih dalam sayangnya ke anak kau padusi atau laki-laki? Padusi. Pergi kadang kayaknya saya ibu-ibu tu dapat. Yo sayang ibu-ibu kau ke anaknya. Contohnya mintu wombo. Mintu wombo na laki-laki umur 40 lah mati. Beliau umur beliau 31 baru 60. Pi anaknya lah 5. Dek sayang anaknya pak, ndak muanya laki-laki itu sampai mati. Lah nikah ambonya anaknya kami pengarahan mak, kami carian ke mak pak sambuang aja. Bayarang beliau ke kami hari. Salam mudorin dulu dah mau laki. Akarano sayangnya anak, laki-laki ndak pak. Anak tujuh alun tumbuh rumpui di kubur bininya tu le, nyala bini le. Hanya tu lah. Ibu-ibu je percaya aja laki-laki kok. Tu kebanyakan kalau nyomu mudah ada yang nyosiram kubur itu tiap pagi. Orang lah memuji nyonde sayang nampak kau jauh ininya nyosiram kubur lah sampai 2 tahun. Orang tak tahu lagi nyoba janji jauh ininya kau. Pengeluar boleh begini kalau adinda meninggal. Kalau lah 2 jangka rumput ikut tumbuh di kubur dah, 2 jangka tingginya, ini lo dah. Tu kau siram tarui. Nak capek rumput ikut itu laki-laki ke mabuk. Jadi kau tanya ibu dia orang, bu, ibu mana cinta ke suami ibu jo ke Allah? Jawabnya kalau ke Allah alun tentu orang percaya oleh. Jawabnya yang paling tapik menurut ambo, saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Itu jawab, lebih kepada Allah, tidak kurang ke suami. Itu jawabnya yang paling tapik menurut ambo. Ya kan? Akato istri ko mimpi pemenan lalu kecimpuan pemenan mandi caliak lah dulu daim diyon kece istri ko karena nyo punya anak punya apa pula punya hak inyo na mengandung anak ko ya di tangan kece istri ko ditunggu semalam lain itu nyo mimpi besok balik disampailah ke anak Nabi Ibrahim sadar saya bernazar dulu. Jadi nazar kau jangan bare-bare pak. Naringan saya. Ambo kok sehat baru be ya Allah. Ambo begini je lah. Itu kan tak bare nazar tu. Ya kan? Tapi nak kerja begini tu jando kematian lagi. Anak-anaknya ada orang sabaleh anak yatim. Pelihara dah pak. Tu ada palonya tu. Nabi itu ke 9 bininya. Nyo jando-jando beranak banyak tu mati di medan perang suaminya hanya suruh dia Allah menikahi bini Nabi itu berusi dan perawan cie Ibu Aisyah istri pertama malah janda Ibu Khadijah tapi tidak sembarang janda Ibu Khadijah itu hartanya semua dihabiskannya untuk membantu suaminya berdakwah. Lihat Khadijah di Wilimpiang waktu itu. Nah, kok piti lakinya senabi dia.
Bali itu. Ya kan? Khadijah tu pitihnya Nabi membantu suaminya berdakwah. Disampaikan anak lah. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Apa jawab anaknya yang saleh tadi? Qala ya abati fa'al. Ayah, kerjakanlah maru sesuai jo perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan sabar menerima ini ayah. Itu kalabihannya kalau dapat anak saleh kadi dabihannya mojo. Dia buat dulu anak pun enggak panyantun tu di Jakarta tinggal. Nyo Panggala. Patanyo jo ape. Ya, lai saya di maya ngaji gini. Iya kan? Amo jo berlalui jo. Nyo lai 82. Tapi kok kadi dabiah mungkin dak amonya. Namanya si Padli. Iyo ya. Hari raya haji besok ko ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim Padli. Aduh. Untuk korban besok Padli nang kadi Nabi. Sabak daging lain gak tabah aja. Mungkin dia tak kaberang kamu tu. Cuma nyoba lihat cerita ko. Ya, ayah kalai gapo aja. Umur ayah lah 73, lampir mati je. Ayah jadi Nabi. Ayo jawab. Iya kan? Jadi tidak jadi Ismail itu dia Nabi tu. Kerana ditukar dia Allah je kambiang. Ya kan? Karena Allah telah mempersiapkan dia jadi rasul. Ibu Sarah nan mengizinkan suaminya berbini tadi, kesabarannya nyoba le Allah. Antah di usia barat, kalau dia 200 tahun, muda wajahnya balik. Pat ia mudanya balik, atau haidnya balik. Kemudian bergaul Nabi Ibrahim nyo. Dapat anak laki-laki, dia nama Ishak. Ishak tu beranak babini lahir anak Yakub. Yakub babini lahir anak Yusuf sampai ke bawah. Jadi rasul-rasul dari suku Israel tu anak cucu Nabi Ibrahim, jo anaknya Ainyo sampai jadi Nabi sampai Nabi Isa. Nan dari Ismail dah ada kosong, beribu tahun kosong. Ismail tu saja nan dari suku Arabnya. Ya kan? Kemudian Allah mentakdirkan Nabi yang ke-25 tidak didatangkan oleh Allah lagi suku Israel, tapi dari suku Arab, keturunan Nabi anak orang Yahudi lah tahu saja dulu tu Pak. Nangka jadi rasul tu namanya Muhammad. Bangkonya berang ke Islam ke Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tu kebetulan tak dari suku Israel lagi, tapi dari suku Arab. Akan perlu dibaca sejarah Nabi itu tu. Ya kan? Tak memperingati ulang tahun Nabi tu. Memang tak ada Nabi menyuruh. Tapi sejarahnya dibaca, bertambah pengetahuan awak, bertambah iman awak. Ya. Coba bayangkan bapak-bapak Nabi itu. Di masanya berumur 9 tahun, dibawa oleh pamannya pai manggaleh dari Syam. Ya kan? Kini namanya Syam. Syria itu jadi negara Irak. Ya kan? Ketika itu masih ada 3 pendeta yang taat menjalankan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi sebelum itu belum ulama namanya, tapi pendeta. Kalau pendeta begini itu tidak mengikuti Nabi Isa, itu Pak. Nya sudah mempersekutukan Allah. Namanya Buhaira. Namanya Buhaira. Dari jauh nampak di Buhaira ko sekelompok orang pai manggaleh dilindungi di awan. Ndak kena panih. Rupanya pendeta Buhaira di dalam kitabnya Nabi nan kadiangke Allah yang terakhir itu kama pai indak kanai panik. Pernah ditanya di sahabat Pak,
Ya Rasul, bang engkau ndak kena panen supaya engkau jadi hitam indah. Kalau ambo indah dilindung yawan, tu bertamu mato ambo jo matahari, padam matahari itu kata Nabi. Nah, ini bapak-bapak, itu Nabi itu. Ya kan? Kalau ndak dilindung ambo yawan, atau nampak matahari, pacah matahari itu. Nabi itu yo nampak, di kalakang ke dia nampak orang yang jalan di belakang nampak dia. Depan dia nampak orang belakang jalan. Ah, tidak. Itu Nabi itu. Ya Allah, ini sudah saya lihat ini. Tanda-tanda kenabian ada di sekelompok orang berjalan itu. Tolong tunjukkan kepada saya ya Allah, sianan calon Nabi itu. Tiba-tiba orang pawai ayah bimat tagak sikoya nak Abu Talib jadi pak unyian gale awak baik kok nyocilo orang apa ke mencari ayah je kawan orang kok beli mau tu anam berampe kalau pergi mencari ayah tu Nabi tinggal seorang nam berampe kau ndak nyoi riang de awal lah tu karena Nabi nak tu cek pendeta buera dari awal oh nang ketek tu nang calon Nabi pantas kau nak nampak kau kepuyu atau wali ada kan? Rupa orang kau lalu lo kelaman pendeta buera kau ramah. Kenapa? Kami mencari air. Oh lomboka kadai orang kau dolai. Nanya saya kepak ke rumah je. Ada jus naga aja, jus mangga aja, jus tomat. Ya, anak ini orang kau. Latibu orang kau teh sudah nyobui ende pendeta waira, bapantun pendeta waira kau, pantunnya bahasa Arab, nada pede kita pindahan ke bahasa Minang. Kau bahasa Minang, agi cek pendeta waira kau. Tali kayu panjang 9, orang mama PHT pelang, kanelah anak lumbo-lumbo, ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nantai dang, minumlah jus kasadonyo. Orang kode awih dah dodo nyomi minum je. Abi, bangun kau nak bawa anak tu kemari pak. Nyo mau nyikan galeh kami je. Si kau ada orang cilok lupa imbo lah nyo kemari je. Nyo imbo dia Abu Talib. Muhammad, come here. Bajalan Nabi pak. Baik tu Nabi bajalan nyo iri yang ide awan. Ya kan? Sampai ke rumah pendeta buaira tu nyelinduang ide awan. Tiba di rumah tu nyotanya dia pendeta buaira lah sudah Nabi minum pak. Iko anak umur 9 tahun ko anak siapa? Anak ambo cek Abu Talib takajui pendeta buaira. Bang ko takajui apa? Anak ba acaronyo ambo nyinyi maka li dak berampak rendah. Anak tapatan go, anak kandung atau anak tiri, anak angke. Jadi anak tiri itu rancak kita sabui anak tapatan. Tiri itu kan bocor artinya, ya kan? Anak tapatan salah. Inyo anak adik ambo. Adik ambo itu namanya Abdullah. Ketika anakku dalam kandungan namanya Abdullah mati. Alhamdulillah sudah saya temukan tanda yang kedua dalam diri anak ini. Sebab di dalam kitab pendeta Buaira itu anak yang jadi nabi itu anak yatim. Pak, lebih boleh hamba caliak pungguangnya pak. Kata Abu Talib boleh, tapi Nabi nak apa? Malu pak, tak kena beli pungguang dan aju itu Nabi itu. Punggung aurat bagi laki-laki indah. Indah pak. Jadi apa kalau mari kayu dalam para ada yang lain tasawuf pusing apa jo pinggang boleh dado atau buka karena ndak aurat. Tapi Nabi malu. Pecali anjolah nak. Nabi yang apa? Tapi nyo tutui matonya je tapak tangan. Kalau menutui mata je tapak tangan, lai samparono tatutui. Lai dapat ribu pantunnya habis ada tunjuan. Jalan lah.
nasi jo apa ka dimakan, lado jo alah ka digiliang, garam nan jauh di tapian, awak baladang tapi rimbo, ati dape ambo tahan, mato jo apa ambo dindiang dia, di dindiang jo tapak tangan, di salo jari tampak jo. Jadi tidak bisa kamu saya lupakan katanya. Tapi pantun awak ko sindiran. Lah mau coba melupuan pila mau lupu mau jatuh sama jo menutui mato jo tapak tangan. Dicaliak de pendeta daerah secara samar bukan jelas samar, tapi bisa pendeta daerah membaca bahwa di punggung Nabi itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Anak apa kau jadi rasul nanti, nabi yang terakhir. Kalau tahu orang Yahudi kau pak anak apa kau bunuh peliharonya ya pak. Begitulah Abu Talib sayangnya kepada Nabi pak. Semenjak kecil sampai jadi rasul dipelihara. Abu Talib ko sagan orang Quraisy. Jadi ketika Abu Talib tu hidui, Allah mentakdirkan ndak taluk dorang menggadu Nabi secara fisik. Tapi sayang beribu kali sayang. Setelah Nabi jadi rasul, Abu Talib kolah gaib membawa saki. Saki ube ndak mencegahan, penyakit tidak membunuh, tapi aja nalah sampai. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan panjuang talang katura, diambil ke sambang dabih, labihnya ke kayu tundo, malang dak dapat ke ditulak, mujua dak bisa ke diraih, lah kabapisah badan jo nyao. Sadang Abu Talib payah tu sakaratul maut, Nabi berdoa, ya Allah, sadarkanlah paman namboko gak sabanta. Doa Nabi didengar oleh Allah. Sadar Abu Talib itu suruh kuat sehat kembali. Pak, apalah sebanyak membantu Islam, membantu ambo, tapi paman belum bersyahadat. Bersyahadatlah paman, masuklah ke Islam. Akuilah ananda ini sebagai Rasul. Dulu Abu Talib kau pak nyopakui Nabi. Jangan engkau tanya berapa sayangnya saya kepadamu nak. Tapi untuk membaca itu jangan disuruh aja ambo. Lebih elok ambo mamiku langit jo bumi daripada membaca itu. Tu Nabi menunjukkan tu pak. Nabi menunjukkan kalimat la ilaha. Tapi tidak bisa Abu Talib. Barik lidahnya kau baca itu. Jadi kalau ada dun sana apa? Tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, pakwa, penggaduh bini orang, ya kan? Akan matinya tak ada tobatnya, nampak bisik la ilaha illallah. Kalau nyo pakwa bawa sekretari kuah, dah keknya payah, betul ke nyo? InsyaAllah matinya gitu. Jalan tak pernah ditempuh, apa membacanya? Ambo dah alun kemari tadi lah pak, la talonsong ke Turawan tu. Dah alun pernah. Tapi kalau kagalau landang, lapai tentu dia berjalan sana. Jadi jalan nan bisa diketahui ko di acok di tampuh. Jadi orang tak ada menampuh itu payah saya membisi entenya. Ya kan? Biarlah dun sana na ustaz, yo. Tapi ketika kini kalau ada dun sana nantak salatnya lungka mati lah. Nyinyi lah pak menyuruhnya salat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Kalau ada nan salah, ambo minta maaf ke pak ibu-ibu sadonya, ke pak wali negari, ke pak camat dan seluruh kita yang hadir. Tadi lah ambo mendoa tu, hendak bersimaan sontak kau. Ya kan? Itu imam lah mendoa, lu sudah semayang. Sementara aku doa tu sepanjang jalan ibu-ibu dia dia palo dia Allah doa tu lah. Akhirnya membaca saya doa sapu jagat jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.